Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang saya banggakan, pada kali ini kita menggunakan analisis regresi dengan moderated regression analysis atau disingkat dengan MRA. Nah, kita ketahui bersama bahwa penelitian dalam bidang ilmu sosial, khususnya ilmu manajemen, akuntansi, dan ekonomi, ini banyak sekali yang menggunakan variabel moderating. Nah, sebenarnya apa sih variabel moderating? Variabel moderating adalah variabel yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, kita lihat contoh di bawah ini. Jadi jumlah buku yang dibaca terhadap kemampuan anak 5 tahun membaca dimoderasi oleh orang tua melek huruf. Nah, semakin banyak jumlah buku yang dibaca dan orang tuanya tidak buta huruf, maka semakin tinggi kemampuan anak 5 tahun dalam membaca buku. Ya kan? Nah, sebaliknya semakin banyak jumlah buku yang dibaca dan orang tuanya buta huruf, maka tidak berpengaruh terhadap kemampuan membaca. Hal ini disebabkan anak umur 5 tahun belum mampu membaca sendiri. Jadi masih harus dibantu oleh orang tuanya. Nah, menurut Sharma et al. 81, ini mengelompokkan variabel moderator ke dalam 4 kuadran. Kuadran pertama ini variabel moderator atau moderating berhubungan dengan kriterion dan atau prediktor, tetapi tidak berinteraksi dengan prediktor. Nah, variabel moderator yang seperti itu bukan dinamakan variabel moderator, tapi variabel intervening, exogen, antecedent, dan prediktor. Kemudian kuadran kedua dan 3 dan 4 ini merupakan variabel moderator. Nah, kuadran kedua ini tidak berhubungan dengan kriterion dan atau prediktor, kemudian tidak berinteraksi dengan prediktor. Ini moderator homologizer. Kemudian kuadran ketiga berhubungan dengan kriterion dan atau prediktor, kemudian berinteraksi dengan prediktor. Ini moderator kuasi moderator. Kemudian di kuadran keempat tidak berhubungan dengan kriterion dan atau prediktor, kemudian berinteraksi dengan prediktor. Ini merupakan moderator pure moderator. Nah, metode pengujian variabel moderator. Jadi terdapat 2 metode untuk mengidentifikasi ada tidaknya variabel moderator, yaitu yang pertama analisis sub grup atau sub kelompok, dan yang kedua moderasi atau moderated regression analysis atau MRA. Nah, walaupun kedua ini telah banyak digunakan dalam penelitian, tetapi kedua metode ini tidak dapat saling digantikan karena kedua metode ini tidak ekuivalen. Yang pertama, metode pertama itu analisis subkelompok. Nah, ini digunakan untuk mengidentifikasi ada atau tidaknya jenis moderator homologizer ya. Nah, dilakukan dengan memecah sampel menjadi 2 subkelompok atas dasar variabel ketiga, yaitu variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderator. Dikelompokkan secara kualitatif jika datanya kualitatif, misalkan jenis kelamin. Kemudian continue atau kuantitatif
Kelompokan data dilakukan berdasarkan nilai median dan mean dengan mengelompokkan di atas dan di bawah mean atau median. Uji terhadap kesamaan antar persamaan regresi dilakukan dengan uji Chow. Jika koefisien regresi antar subkelompok berbeda, maka dapat disimpulkan variabel ketiga yang digunakan untuk memecah menjadi subkelompok adalah moderator. Kita akan menguji apakah hubungan antara variabel gaji akhir atau salary dan gaji awal atau sal begin dimoderasi oleh variabel gender. Nah, berdasarkan kasus di atas, kita lakukan 3 regresi. Salary alpha 1 plus alpha 2 sal begin plus E1 untuk total sampel laki-laki dan perempuan. Salary sama dengan B1 plus B2 sal begin plus E2 untuk total gender laki-laki. Salary sama dengan lambda 1 plus lambda 2 sal begin plus E3 untuk total gender perempuan. Oke, sekarang kita praktekkan. Nah, terlebih dahulu ini kan ada data Excel. Data Excel ini masih keseluruhan ya, antara sampling gender laki-laki dan perempuan. Sekarang kita pisah, jadi kita akan memisahkan. Jadi di sini kita duplicate menjadi 3. Jadi saya mau copy, create, kemudian satu lagi ya, kemudian saya buat baru. Nah, yang ini employee ini kita rename ini menjadi laki-laki ya. Oke, laki-laki. Nah, sekarang kita sort ya, kita sort pakai ini, kemudian sort. Nah, kita seleksi, jadi yang female atau perempuan kita hapus, tinggal yang laki-laki saja nanti ya, kita hapus. Nah, ini sampai di sini, sampai nomor 27. Saya delete. Nah, ini sekarang tinggal laki-laki saja. Kemudian ini kita rubah, ini kita rename dulu, ini untuk yang perempuan. Kita sort lagi. Nah, kemudian yang laki-laki kita hapus dari 218 ya. Jauhan. Oke, kita delete. Oke. Nah, sekarang sudah terbentuk atau sudah kita kelompokkan antara laki-laki dan perempuan. Kita save dulu ya. Oke, saya pastikan. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita regresikan dengan persamaan pertama. Persamaan pertama tadi apa? Ini persamaan pertama adalah fungsi salary sama dengan alpha 1 plus alpha 2 sal begin plus ini untuk total sampel laki-laki dan perempuan. Yang kita regresikan berarti ini data kita masukkan dulu ya guys, karena ini belum saya masukkan. Jadi file, kemudian open data. Ini saya ganti so. Nah, data tadi MRA test ini, kemudian open. Nah, kita masukkan yang keseluruhan dulu. Berarti kalau keseluruhan adalah yang employee. Oke.
Kita lihat dulu tadi C3 ya. Oh, ini dia ada di bawah. Oke. Nah, sekarang kita regresikan dengan persamaan pertama tadi, yaitu fungsi salary sama dengan alpha 1 plus alpha 2 salpingan untuk sampel laki-laki dan perempuan. Analyze, kemudian regresi linear. Pada dependen isikan salary, pada independen isikan salpingan. Kemudian oke. Ini persamaan pertama. Kemudian kita lakukan persamaan kedua. Nah, kedua ini jalan kedua. Salary sama dengan B1 plus B2 salpingan plus E2 untuk total gender laki-laki. Persamaan kedua kita masukkan datanya, file, open. Nah, kita masukkan yang laki-laki ya guys. Nah, ini yang sheet laki-laki. Oke. Kemudian kita regresikan, analyze, kemudian regresi linear. Pada dependen isikan salary, kemudian pada independen isikan salpingan. Ini kelompok pertama ya, kelompok yang laki-laki atau grup laki-laki. Kemudian oke. Nah, berikutnya kita masukkan data lagi untuk yang grup perempuan ya. Ganti antara tes. Ini saya ganti perempuan. Oke. Kemudian kita regresikan, analyze, regresi linear. Ini saya masukkan salary, kemudian salpingan. Oke. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan output regresi dari tiga persamaan tersebut. Nah, yang pertama ini ya, pertama ini merupakan regresi total observasi gender laki-laki dan gender perempuan. Kemudian berikutnya ini merupakan regresi atau output regresi total observasi gender laki-laki. Kemudian berikutnya, nah ini merupakan output dari regresi total observasi gender perempuan ya. Nah, sekarang kita interpretasikan. Nah, kita lihat dari yang laki-laki tadi. Laki-laki dari ini. Nah, dengan membandingkan nilai R² untuk regresi observasi gender laki-laki sebesar 0,739 dan R² untuk regresi yang perempuan tadi atau observasi gender perempuan sebesar 0,577. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel gender merupakan variabel moderator. Jadi pengaruh gaji awal terhadap gaji akhir pada responden laki-laki lebih kuat dibandingkan pada responden perempuan. Oke, berikutnya dengan menggunakan metode 2 atau moderator regression analysis.
atau MRA berbeda dengan analisis sub-sub kelompok karena menggunakan pendekatan analitik yang mempertahankan integritas sampel dan memberikan dasar untuk mengontrol pengaruh variabel moderator. Nah, untuk menggunakan MRA dengan satu variabel prediktor atau X, maka kita harus membandingkan 3 persamaan untuk regresi, ya, menentukan jenis variabel moderator. Nah, 3 persamaan tersebut antara lain YI sama dengan alpha plus BI X1 XI plus E, YI sama dengan alpha plus B1 XI plus B2 YI, YI sama dengan alpha plus B1 XI plus B2 ZI plus B3 XI dikali YI plus E. Nah, jika persamaan 13.5 dan 13.6 tidak berbeda secara signifikan atau B3 sama dengan 0, B2 tidak sama dengan 0, maka Z bukanlah variabel moderator, tetapi variabel prediktor atau independen. Lihat pada kuadran 1. Variabel Z merupakan variabel pur moderator kuadran 4. Maka variabel persamaan 13.4 dan 13.5 tidak berbeda, tetapi harus berbeda dengan persamaan 3.6 atau B2 sama dengan 0, B3 tidak sama dengan 0. Nah, variabel Z merupakan variabel quasi moderator atau kuadran 3 jika persamaan 13,5 dan 13,6 harus berbeda satu dengan lainnya, atau B2 tidak sama dengan B3 tidak sama dengan 0. Nah, kita akan mempraktekkan analisis regresi dengan moderasi tadi MRA. Kita ingin menguji apakah variabel eduk merupakan variabel yang memoderasi hubungan antar gaji akhir dan gaji awal. Langkah-langkahnya yaitu kita melakukan analisis regresi dengan 3 persamaan. Jadi persamaan pertama, salary sama dengan alpha plus B1 salbegin plus E. Salary sama dengan alpha plus B1 salbegin plus B2 eduk plus E. Salary sama dengan alpha plus B1 salbegin plus B2 eduk plus B3 salbegin kali eduk plus E3. Oke, langkah berikutnya kita akan menguji dengan persamaan 1 terlebih dahulu, ya. Oke, sebelumnya kita masukkan datanya dulu. File, open, data. Saya rubah ke Excel, lalu test. Nah, di sini saya pilih yang employee, ya. Kemudian oke. Nah, data ready, sudah siap dianalisis. Kemudian kita regresikan, analyze, kemudian regresi linear. Pada dependent isikan salary, pada independent isikan salary begin, lalu kita oke. Nah, sudah keluar hasilnya untuk regresi persamaan pertama. Kemudian kita lanjutkan dengan persamaan kedua, analyze, kemudian regresi linear. Nah, pada dependent isikan salary, pada independent isikan salbegin dan eduk. Nah, sekarang kita tambahi eduk, lalu kita klik oke. Nah, di persamaan ketiga ini fungsi salary sama dengan alpha plus B1 salbegin plus B2 eduk plus B3 salbegin dikali eduk plus E3. Nah, di sini harus ada variabel moderating, sehingga kita kalikan. Saya open dulu datanya. Oke.
Nah, kita kan belum membentuk variabel moderatingnya. Jadi variabel moderating ini Salbegin dikali eduk, kita langsung bisa mengalihkan dari SPSS atau dari Excelnya. Jadi supaya praktis bisa langsung dari SPSS ya, dengan cara transform kemudian compute variable. Nah, di sini saya kasih nama moderating ya. Kemudian pada numeric expression ini isikan Salbegin ya, kemudian dikali dengan eduk. Oke, lalu klik OK. Nah, kita lihat pada datanya. Nah, sudah terbentuk variabel moderating ya. Lalu kita analisis dengan cara analyze, kemudian regresi linear. Nah, pada dependent isikan salary, pada independent isikan Salbegin, eduk. Nah, ditambahi variabel moderating tadi, yaitu Salbegin dikali eduk. Saya namakan moderating. Lalu kita klik OK. Nah, sekarang kita lihat outputnya. Jadi mulai tadi berapa? Ini kan untuk persamaan ini ya. Ini persamaan 3, kemudian ini persamaan 2, kemudian ini persamaan ke-3. Nah, sekarang kita interpretasikan dari output yang sudah kita kerjakan. Nah, tadi ini saya ambil dari output tadi ya. Nah, sekarang kita lihat atau kita ringkas output regresi sebagai berikut. Nah, persamaan 1 ya. Salary ini unstandardized betanya 1928,206 ditambah 1,909 Salbegin. Kemudian nilai T-nya pada konstanta ini 2,170, kemudian pada Salbegin 40,270. Nah, untuk nilai adjust R square nya sebesar 0,774. Nah, berikutnya di persamaan kedua. Persamaan kedua nilai unstandardized betanya itu minus 7808,714, kemudian minus 1,673 Salbegin, plus 1020 titik koma ya, 390 eduk. Nah, untuk nilai T nya itu sebesar untuk konstantanya itu minus 4,452, kemudian untuk Salbeginnya itu 28,423, untuk eduknya 6,356, sedangkan adjust R square nya itu 0,792. Itu persamaan kedua. Kemudian persamaan ketiga. Persamaan ketiga kita lihat pada unstandardized betanya, pada konstantanya minus 3968,280, kemudian 1,399 Salbegin, minus 794,908 eduk, plus 0,016 Salbegin dikali eduk atau variabel moderating. Nilai atau hasil dari tes statistiknya minus 0,756, kemudian 3,921 untuk Salbegin, kemudian 2,396 untuk eduk, kemudian 0,777 untuk Salbegin dikali eduk. Nah, nilai adjust R square nya itu sebesar 0,791. Nah, sekarang kita interpretasikan. Nah, dengan membandingkan ketiga regresi ini diperoleh informasi bahwa B2 tidak sama dengan 0,
atau signifikan, dan B3 sama dengan 0, tidak signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel itu merupakan bukan variabel kuasi moderasi atau moderator ya. Nah, berikutnya pur moderator. Nah, pengujian terhadap pur moderator dilakukan dengan membuat regresi interaksi terhadap variabel moderator tidak berfungsi sebagai variabel independen. Contohnya hubungan antara sal begin, gaji atau gaji awal dan salary dengan persamaan regresi sebagai berikut. Jadi fungsi salary sama dengan alpha plus B1 sal begin plus B2 sal begin dikali perfect plus E. Nah, untuk langkah-langkahnya kita langsung praktekkan saja ya. Oke, kita analyze ya, buka file. Tadi filenya sudah hampir sama ya, filenya sama dengan sebelumnya ya, dengan menggunakan data employee. Nah, untuk sal begin dikali perfect itu kan masih belum. Sekarang kita lihat sini dulu, kita lihat. Nah, sal begin dengan perfect kan belum ada tuh. Nah, sekarang kita buat perkalian atau membentuk variabel moderating. Nah, dengan cara transform compute variable ini saya reset. Oke, ini membuat variabel interaksi. Di sini diisi pada target variabel isi interaksi. Kemudian pada numerik expressionnya itu isi sal begin dikali dengan perfect. Lalu kita klik oke. Kita cek hasilnya dulu. Nah, di sini sudah membentuk variabel interaksi. Nah, lalu kita regresikan ya dengan cara analyze regresi linier. Kemudian ini saya reset ya dari awal biar kita mulai dari awal. Nah, pada dependent isikan salary, kemudian pada independent isikan sal begin, kemudian dimasukkan lagi variabel moderating atau sal begin dikali perfect. Jadi variabel apa? Interaksi ya yang kita bentuk tadi, itu interaksi. Nah, lalu kita klik OK. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Jadi kita lihat outputnya pada koefisien. Nah, di sini koefisien unstandardized betanya itu untuk interaksi adalah minus 0,002. Nah, jadi pada output ini dapat dilihat bahwa interaksi atau variabel interaksi ini memberikan koefisien sebesar minus 0,002 ya. Dia signifikan karena nilai signifikasinya atau probabilitasnya itu di bawah 0,05 ya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa variabel perfect itu adalah pur moderator. Nah, jadi seperti itu teman-teman semuanya untuk materi MRA ya, atau menggunakan variabel moderating. Semangat terus mahasiswa semuanya. Oke, kita lanjutkan di materi berikutnya ya, yaitu dengan menggunakan variabel intervening. Oke, itu teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.